Para peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya DKM ini diselenggarakan oleh Yayasan Ruang Muslim Center, di mana sekilas tentang Yayasan Ruang Muslim Center, bahwasanya Yayasan Ruang Muslim Center adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian juga dakwah dan sosial. Untuk mungkin lebih mengenal tentang yayasan ini, di antara pembinanya yang pertama yaitu Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalama, yang kebetulan beliau sebagaimana kita sebutkan di dalam rondon itu, rondon acara, beliau sifatnya kondisional. Kita harapkan hadir pada malam ini, namun qadarullah karena suatu hal ada acara yang mesti beliau hadiri, maka beliau belum bisa bergabung pada malam hari ini bersama kita, dan insya Allah beliau akan bergabung bersama kita besok, ya. Insya Allah besok beliau akan bergabung bersama kita di tempat acara daurah kita ini. Adapun pembina yang kedua yaitu Al-Ustadz kita, Ustadz Fadlan Fahamsyah LC MHI. Jadi itu merupakan pembina dari Yayasan Ruang Muslim Center selaku penyelenggara dari kegiatan daurah keluarga muslim pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk mempersingkat waktu, kami meminta atau memberikan waktu kepada Yayasan Ruang Muslim Center dalam hal ini untuk memberikan sambutan, dan insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Talase LC MHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara ini, daurah yang semoga senantiasa Allah jaga, Allah berikan taufiknya, Allah berikan keberkahannya. Tidak lupa kami dari RMC, Ruang Muslim Center. Sebenarnya nama aslinya, nama yang di Facebook atau di YouTube itu Ruang Muslim Indonesia. Nama pekennya lah kata orang. Kemudian yang terdaftar di akte itu namanya RMC, Ruang Muslim Center. Kami mengucapkan kepada para hadirin dan hadirat, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di acara daurah ini. Semoga Allah memberikan kita banyak ilmu dan kemudian keberkahan bisa mengamalkan apa yang nanti disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Dan tidak lupa kami dari RMC mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Ustadz Abu Ubaidah Sidawi hafizahullah,
dan kepada Ustadz Fadlan Faham Syah LCMHI Hafidhumullah yang telah hadir, yang telah memberikan waktunya untuk memberikan kita ilmu, dan semoga kita bisa mengambil banyak dari ilmu yang beliau sampaikan nanti. Alhamdulillah, insya Allah di acara yang seperti ini jarang. Kenapa? Karena sambil nyantai, sambil ya kenal ikhwan baru, ketemu saudara yang tidak kenal. Kemudian dengan semangat yang sama, dengan keinginan yang sama, yaitu membawa keluarga kita menuju surga insya Allah. Nah ini jarang ini. Apalagi judulnya bekal pulang. Insya Allah bekal kita pulang yang hakiki adalah ke surga insya Allah. Sehingga benar-benar semoga kita nanti dari sini kita benar-benar bisa membawa keluarga kita dengan bekal yang utuh, dengan bekal yang benar, dengan bekal yang hakiki, bawa anak, bawa istri, bawa saudara, bawa orang tua ke surga insya Allah. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan tentunya terakhir, Nabi SAW bersabda, hadis Imam Muslim yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sangat terkenal dalam masalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan, ikhtimas dia sungguh-sungguh betulan, tenanan dalam menuntut ilmu itu, dalam meniti itu, jalan tersebut, kata Nabi SAW bersabda, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga kita berharap dengan apa yang disampaikan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya dari hadis ini memberi faedah bahwa talibul ilmi menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang tercepat Allah mudahkan kita menuju surga. Dengan semoga kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah kabulkan, Allah mudahkan, Allah beri taufik kita sekeluarga masuk surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kami mengucapkan kepada semua panitia yang telah mempersiapkan semua ini, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan juga pada antum semua dan keluarga antum semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, dan mohon maaf bila nanti ke depannya juga masih ada 1-2 kurang dari kami atau lebih dari itu. Sekali lagi, di awal ini kami mohon maaf, dan insya Allah di akhir juga kami juga mohon maaf. Dan tentunya tidak lupa di pembukaan yang sederhana, yang kesempatan ini kami menyampaikan, silahkan memberikan masukan. Mungkin ada hal yang lain yang nanti biar kedepannya kita lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian. Jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Thalase LCMHI yang telah memberikan sambutan atas nama Ruang Muslim Center, atau yang lebih bekennya kata beliau tadi, Ruang Muslim Indonesia. Jadi kalau dilihat di IG, di Facebook, itu yang tertulis Ruang Muslim Indonesia. Ya insya Allah sama kok, tidak ada bedanya. Ya, cuma akta yayasannya saja Ruang Muslim Center. Tapi para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para peserta daurah, para tulabul ilm, yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah. Kita tidak usah panjang lebar kayaknya ya dalam masalah pembukaan ini. Sebagaimana yang telah tertulis di rundown itu, yaitu langsung pada materi. Ya, mungkin untuk pembukaan ini, kalau mungkin bahasa kerennya tadi warming up ya bahasanya. Ya Ustaz. Ya, kurang tahu juga saya ini. Ya, sebagai pemanasan dulu ya, sebelum nanti kita akan masuk ke materi-materi yang lebih lebih menarik, sebagaimana tema yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu
bekal perjalanan pulang. Sebagaimana yang kita ketahui, kita pasti akan semuanya pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita langsung saja menyimak paparan ataupun materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, kedua guru kita, kedua ustadz kita, ya. Dan kita mulai dari Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah LCMHI. Mungkin di sini karena waktunya ini agak singkat Ustadz, saya langsung tembak di awal saja. Kalau bisa jangan terlalu panjang Ustadz, 30 menit ya. Karena nanti di akhir sesi, nanti ketika Ustadz Fadlan dan Ustadz Yusuf sudah menyampaikan materi, akan ada pertanyaan dan ada door prize-nya insya Allah. Jadi barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kedua ustadz kita yang akan diberikan kepada para peserta berhak mendapatkan hadiah. Insya Allah hadiahnya menarik. Tapi bukan karena itu ya jamaah sekalian ya. Tapi benar-benar karena memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh kedua ustadz kita. Tapi kepada Ustadz Fadlan, waktu dan tempat kami persilakan. Satu ustadz. Kalau lebih singkat lebih bagus. Iya. Kayaknya wis parak semua nih ustadz. Lebih singkat lebih bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan Ustaduna Ustadz Abu Baidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah. Beliau ini sahabat saya sekaligus ustadz saya, tetapi lebih banyak ustadznya daripada sahabatnya. Saya banyak beristifadah dari kitab-kitab beliau, dan saya rasa panjenengan juga harus banyak beristifadah. Beliau banyak karangan-karangan, kitab-kitab, dan bisa di-download, dan bisa banyak faedah yang kita petik dari tulisan-tulisan beliau. Dan juga yang kami muliakan, kami hormati Ketua Yayasan Ruang Muslim Center Al-Ustadz Abu Bay, Abu Bay Ahmad Al-Asir hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, dan juga Ustadzuna Abu Yusuf Abu Baidah, dan Ustadz Kemal selaku pembawa acara. Semoga Allah menjaga beliau. Para panitia yang Masya Allah semangat, semoga Allah menjadikan jeripaya antum sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan juga para hadirin, para peserta daurah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Seandainya menuntut ilmu tidak ada fadilah kecuali satu saja, yaitu hadis yang sudah disebut oleh Ustadzuna Abu Bay tersebut, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu tidak punya fadilah kecuali satu saja, ya ini saja, memudahkan jalan kita menuju surga, maka itu sudah cukup untuk menjadikan diri kita semangat dalam menuntut ilmu. Kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, kata salaka, waman salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan. Kata-kata menempuh ini ada dua makna para jamaah. Yang pertama, menempuh secara hakiki. Memang ada jarak yang ditempuh. Ada
bensin yang keluar, ada roda yang berputar, ada perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu makna yang pertama. Perpindahan yang hakiki, berjalan yang hakiki. Dan ini alhamdulillah panjenengan sudah mengamalkannya. Yang dari Surabaya, dari Gresik, dari Sidoarjo sudah sampai sini. Jadi menempuh yang pertama sudah lulus. Tapi hati-hati, masih ada menempuh yang nomor 2. Salaka yang nomor 2. Iltamasa yang nomor 2. Itu menempuh maknawi. Duduk, mendengar, menghafal, mencatat, bertanya, dan semua wasilah untuk mendapatkan ilmu. Itu menempuh yang nomor 2. Nah biasanya itu yang pertama lulus. Biasanya yang nomor 2 ini ya ada yang lulus, ada yang tidak. Tapi insya Allah sedanten lulus. Gitu. Gini apa? Insya Allah lulus sedanten. Jadi harus serius mendengarkan. Dan dalam forum yang baik ini tadi dikatakan Ustadz Gema, Ustadz jangan panjang-panjang. Saya kira itu maksudnya itu 10 menit. Ternyata maksimal 30 itu ya panjang ya. Dan saya diapit oleh 2 Ustadz ini. Saya keliru ngomong, takut nanti saya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Saya ingin mengingatkan panjenengan semuanya dengan salah satu hadis Nabi yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silakan dicatat karena nanti saya tanya, nggak bisa saya jewer ya. Yang bisa dikasih hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya, innama ini yufidul hasr. Maksudnya nggak ada yang lain ya, cuma ini saja. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk 4 tipe manusia. Jadi menungso iki nduk donya intine ya mek 4 kita. Menungso ini hidup di dunia ya intinya 4 tipe manusia. Yang pertama kata Nabi, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Model yang pertama adalah seorang hamba diberi oleh Allah harta dan diberi ilmu. Diberi harta yang banyak, diberi ilmu yang banyak. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu. Dia bertakwa kepada Allah menjalankan hartanya karena harta bertemu ilmu. Oh bagus ini. Dalam perjalanannya dia menggunakan hartanya sebaik-baiknya. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung tali rahimnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengerti hak-hak Allah dalam hartanya karena dia punya ilmu. Maka orang yang pertama ini dikasih Nabi titel. Apa titelnya? Fahadha bi afdolil manazil. Ini adalah seutama-utama kedudukan manusia. Itu jenis yang pertama. Seutama-utama kedudukan manusia. Apa itu? Diberi ilmu, diberi harta. Ketika harta dipertemukan Allah dengan ilmu, maka ini setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah. Yang nomor 2, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba diberi Allah harta tapi tidak diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Saya ulangi nggih. Diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Miskin, melarat tapi seneng ngaji. Ya, ini yang nomor 2 ini. Miskin, melarat, tidak duit-duit, tapi semangat menuntut ilmu agama. Fahuwa shadiqun niyah, dan orang ini niatnya benar. Terus dia berkata, lau annali malan la amiltu bi amali fulan. Ya Allah, kalau seandainya aku punya harta ya Allah, aku akan berinfak seperti golongan pertama. Fahuwa biniyatihi, meskipun yang nomor 2 ini dengan niatnya. Apa kata Nabi? Titel yang nomor 2 ini, kata Nabi, fa ajruhu masawa, pahala orang nomor 2 sama dengan yang pertama.
Sama, padahal nggak punya harta. Tapi nilainya di sisi Allah sama. Yang nomor 4, sengaja saya salah. Ternyata Ustadz Gema langsung nyaut ya. Yang nomor sengaja Ustadz. Ya, ngantuk apa enggak ini? Yang nomor 3 ditulis gak? Abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba diberi Allah harta tapi tidak diberi ilmu. Sogeh tapi gak gelem ngaji. Bahasa Surabaya di agak apa tau? Ya. Diberi harta tapi gak diberi ilmu. Sogeh tapi gak gelem ngaji. Ketika harta dipertemukan dengan kebodohan, dia tidak nyambung tali rahimnya, tidak hati-hati dalam menjalankan hartanya, maka yang nomor 3 dikasih Nabi titel apa? Kata Nabi, fahada bi akhbathil manazil. Ini adalah sejelek-jelek kedudukan manusia. Sejelek-jelek kedudukan manusia. Yang nomor 4, abdin lam yarzuqhullahu malan wa ilman. Ai walam yarzuqhu ilman kadzalik. Yang nomor 4 ini seorang hamba tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Wis melarat gak gelem ngaji. Wah, soron nduk donya, soron nduk akhirat. Nah, itu yang nomor 4 ya. Gak diberi harta, gak diberi ilmu. Miskin harta, miskin ilmu. Ketika kebodohan dipertemukan dengan kemiskinan, maka dia mengandai-andai, dia terlena dengan golongan nomor 3. Maka dia berkata, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku punya harta, aku gunakan seperti nomor 3. Foya-foya, gak sesuai aturan Allah. Apa kata Allah, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, fawizruhu masawa, dosanya sama. Yaitu yang nomor 4 dan nomor berapa tadi? 3, sama. Rawahu at-Tirmidzi. Coba saya mau tanya ke panjenengan. Yang pertama tadi apa? Diberi harta, diberi ilmu. Ini nggak usah dibahas, ini sudah luar biasa lah. Insya Allah ini seperti panjenengan ini. Amin. Yang nomor terakhir, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Ini juga sudahlah, nggak usah dibahas. Kata orang Jawa ini kebacut. Kasihan nemen ini. Yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, coba sampai perhatikan dengan seksama. Yang nomor 2 dan yang nomor 3. Yang nomor 2 tadi apa, Pak? Yang nomor 2? Hah? Diberi ilmu, gak punya harta. Tapi kata Allah, pahalanya sama gak? Sama. Bandingkan dengan yang nomor 3. Diberi harta banyak, tidak diberi ilmu. Coba, saya mau nyampaikan ke panjenengan. Orang yang nomor 2 berkata, ya Allah kalau aku punya ilmu, ya Allah kalau aku punya harta, aku akan berinfak. Seperti golongan pertama. Itu yang nomor 2, ngomong kayak gitu. Tapi coba panjenengan lihat yang nomor 3. Yang nomor 3 tidak mengatakan, ya Allah kalau aku punya harta, aku akan, ya Allah kalau aku punya ilmu, aku akan ajari manusia. Yang nomor 3 tidak ngomong seperti itu. Orang yang nomor 3 tidak mengatakan, ya Allah kalau aku punya ilmu, aku akan mengajari manusia. Tidak ngomong gitu. Berarti itu apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulan pertama, ya, ilmu tidak bisa diandai. Ilmu nggak bisa diandai. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Poin yang kedua yang bisa dipetik, orang nomor 2 ini dapat pahala harta karena ilmu. Betul? Betul apa enggak? Orang yang nomor 2 ini dapat pahala harta dengan ilmunya.
Tapi orang yang nomor 3 tidak dapat pahala ilmu meskipun dia punya apa? Harta. Dan ini dalil bahwa al-ilmu afdal minal mal. Bahwa ilmu lebih afdal, lebih utama daripada harta. Maka dari itu ikhwatal iman, alhamdulillah kita dimudahkan Allah ke tempat ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dan ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Makhul rahimahullah mengatakan, "Man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah." Barang siapa keluar dari rumahnya mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ilal jannah, dia sedang berada di jalan ke surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi panjenengan sebelum pulang selama di sini dicatat Allah berjalan menuju surga. Ini luar biasa. Enggak. Perlu ditanya. Enggak. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Luar biasa ucapan ini. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu setara dengannya. Tidak ada. Tapi ada kelanjutannya itu. Kata Imam Ahmad, liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Ilmu itu nggak ada yang mampu menandingi, tapi ada kelanjutannya. Liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, ya Aba Abdillah, wa kaifa tasihun niyah? Wahai Imam Ahmad, bagaimana caranya nuntut ilmu bisa benar niatnya? Kata Imam Ahmad, menuntut ilmu itu benar niatnya kalau ada 2 niat dalam hatimu. Niat yang pertama, yanwi raf'al jahli anin nafsi. Niat yang pertama, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Jadi tujuannya panjenengan menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Itu yang pertama. Lah ini mulai luntur di kalangan penuntut ilmu. Datang ke daurah, datang ke ustadz. Tujuannya apa? Milih-milih ucapan ustadz sing apik langsung delete status. Ono enggak sing ngono yuk? Nuntut ilmu kanggo awakmu sik, kanggo ustadznya, kanggo muridnya, kanggo tulabnya. Jadi jangan mikir orang lain dulu. Jadi kita belajar tujuannya rafil jahali anin nafsi, mengangkat kebodohan untuk diri kita sendiri. Gak cukup itu. Ada niat yang kedua. Apa itu? Waraf al jahli anil ghairi. Harus niat mengangkat kebodohan dari selain kita. Bapak kita, ibu kita, saudara kita, mbak yu kita. Nah, itu makanya kita harus semangat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ya, aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Kata Imam Ibnu Qayyim, aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Pondasi dari seluruh kebaikan itu ilmu. Jadi nggak ada kebaikan tanpa ilmu. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Pondasi, asal usul seluruh kebaikan itu ilmu dan keadilan. Ilmu dan keadilan. Ilmu supaya tidak tersesat, adil supaya tidak mendolimi orang. Karena ada orang ilmu nggak punya keadilan. Dia nggak tersesat memang, tapi mendolimi orang. Makanya ada 2 ini nggak boleh ditiadakan. Al ilmu wal adlu. Ilmu supaya orang nggak menyimpang. Al adlu supaya nggak berbuat dolim. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa aslu kulli syarr, dan pokok dari seluruh kejelekan, asal muasal seluruh kejelekan, huwal jahlu, yaitu kebodohan, wa dzulmu, dan kedzaliman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang menuntut ilmu, saya tutup dengan ini,
Karena nggak boleh panjang-panjang. Ya, orang yang menuntut ilmu pasti Allah beri ketinggian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu, ya, dengan belajar. Tidak pernah Allah mendolimi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu pasti diberi ketinggian. Bahkan yang menuntut ilmu itu orang kafir. Tetap diberi ketinggian oleh Allah. Saya mau tanya nih. Siapa yang pertama kali menciptakan lampu listrik? Kok eru sampeyan ini? Thomas Alva Edison. Orang kafir kan? Nggih. Tapi sumerep beliau. Beliau tahu. Jangankan beliau orang Surabaya. Saya orang desa. Desa saya itu pelosok, Pak. Tapi sejak SD saya tahu yang menciptakan lampu ini, itu namanya Thomas Alva Edison. Karena saya diajari guru saya. Kenapa Thomas Alva Edison ini diberi ketinggian oleh Allah? Sampai kita di sini kenal semuanya. Karena dia punya ilmu. Maka Allah tidak mendolimi para pemilik ilmu. Karena dia memberikan ilmu untuk umat manusia. Allah beri ketinggian. Cuman karena dia kafir, Allah gak mendolimi dia. Tetap dikasih. Tapi di mana? Dikasih di dunia. Semua orang tahulah, kenal siapa dia. Gak diberi, gak didolimi, diberi jatahnya. Karena dia bermanfaat di dunia, dikasih ketinggian. Tapi di dunia, di akhirat enggak. Itu orang kafir. Jangankan orang kafir, bahkan anjing pun itu diberi ketinggian oleh Allah. Kalau mau ngaji anjingnya. Maksudnya kalau mau diajari ilmu. Anjing ngaji gak mungkin ya. Enggak tahu Ustaz, enggak. Padahal anjing ini saelek-elek kewan. Sejelek-jeleknya hewan. Dalam hadis dikatakan, fima ma'na la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Malaikat enggak mau masuk rumah kalau rumahnya ada gambar bernyawanya, ada rupaka, ada patung, ada pahatan, ada lukisan sejenisnya itu yang bernyawa. Wala kalb, dan juga anjing. Kalau ada anjing, malaikat enggak mau masuk. Rasulullah pernah menunggu datangnya malaikat Jibril enggak turun-turun. Padahal biasanya turun, lama enggak turun. Rasulullah heran-heran, kenapa ini malaikat Jibril enggak turun-turun? Ternyata di bawah ranjangnya Nabi ada jirul kalbi. Di bawah ranjangnya Nabi itu ada anaknya anjing. Jangan di bahasa Jawa kan enggak enak didengar. Ada apa? Ada anaknya anjing. Kata Rasulullah, akhriju, keluarkan. Setelah itu anak anjing dikeluarkan, malaikat Jibril turun. Ditanya Rasulullah, lima ta'akhirta, kenapa engkau terlambat wahai malaikat Jibril? Dijawab sama malaikat Jibril, kami para malaikah la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Kami enggak masuk rumah yang ada anjingnya dan rupakanya, rukiksan atau patung bernyawanya. Jelek. Bahkan dalam hadis dikatakan barang siapa memberi kok ditarik kembali, maka itu seperti anjing muntah dan dia apa? Orang memberi kok ditarik lagi, seperti anjing muntah dia apa kan? Dijilat lagi. Dan begitu banyak. Kalau sampai bejanamu dijilati anjing, maka harus diapakan? Dicuci berapa kali? 7 kali. Di antaranya pakai apa? Debu atau pasir. Begitu seringnya, begitu banyaknya tamsil dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi menunjukkan bahwa anjing ini adalah hewan yang sangat hina. Dibuat perumpamaan kejelekan. Tetapi ada satu titik. Sebenarnya ada 2 titik ya. Ada 2 titik anjing itu diangkat di dalam Al-Quran. Titik yang pertama, dalam surat Al-Maidah ayat 4 itu. Kalau antum belajar fikih, binatang buruan itu, ya kalau kita punya binatang seperti anjing yang pintar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya anjing yang terlatih dengan cara apa? Boleh dimakan buruannya. Saya mau tanya, anjing itu kalau berburu, kalau bukan terlatih, terus dia memburu seperti kijangnya boleh dimakan enggak? Kalau anjing liar bukan terlatih. Kan enggak boleh tak? Tapi manakala anjing itu terlatih, apa artinya terlatih? Mukallibin, diajari, diberi ilmu. Kalau disuruh berangkat, kalau disuruh kembali. Kalau dilepas paham, kalau menerkam untuk majikannya bukan untuk dirinya. Paham maksudnya ya?
Bismillah, dilepas. Terus diterkam. Setelah diterkam, ternyata kijangnya dimakan, dimasukkan ke perutnya anjing. Oh, ini ngajinya belum lulus. Nggak boleh dimakan. Harus sampai ngajinya benar. Maksudnya harus benar-benar terlatih. Kalau terlatih, Allah angkat derajatnya anjing ini dengan cara Allah halalkan buruannya. Kan termasuk hewan yang haram dimakan adalah hewan yang diterkam binatang buas, betul? Betul, tapi manakala anjingnya terlatih, diberi keistimewaan oleh Allah, itu buruan boleh dimakan. Maksud saya begini, ikhwatal iman. Cobalah antum pikir. Kalau orang kafir saja diberi ketinggian. Betul apa tidak? Kalau anjing saja, coba antum lihat tafsir surat apa tadi? Al-Maidah berapa? 4. Diberi ketinggian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita seorang muslim? Kalau mau menuntut ilmu, lihat Imam Bukhari, lihat Imam Ahmad. Jasad-jasad mereka ditanam di bawah tanah. Tapi ilmunya setiap kali orang nyebut Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berapa banyak dapat pahala. Maka dari itulah Allah tidak mendolimi para penuntut ilmu. Antum harus semangat. Semakin Anda semangat, semakin Anda mencatat, semakin Anda mendengarkan, semakin Anda menghafal, semakin tinggi pula Allah mengangkat derajat panjenengan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, demikian apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Ustadz Kemas selaku moderator. Pada beliau kami kembalikan acara ini. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Fadlan yang telah menyampaikan materi. Alhamdulillah sesuai waktu ya. Tadi kalau lewat dikit ya, saya pengen tegur sebenarnya. Cuma nggak enak. Takut nanti, wah ini ya. Sembari kita menanti Al-Ustadz Yusuf kembali ke atas panggung, kami ingatkan kembali kepada para jamaah sekalian untuk mencatat ya apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, sebagaimana nasihat dari para ulama kita, al ilmu bil kitabah, ilmu itu dicatat ya, dicatatnya di buku. Apalagi di zaman kita sekarang nih hafalannya kurang kuat ya. Tapi karena Ustadz Abu Ubaidah sudah berada kembali di atas podium, maka kepada beliau podium Ustadz ya. Ya. Peraturannya masih sama Ustadz? Ya. Maksimal 30 menit. Singkat lebih bagus Ustadz. Mungkin 40 menit singkatnya kalau beliau. Baik, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalaikan adalah dua nikmat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya.
tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa ikut serta dalam daurah seperti ini. Coba kita renungkan kembali ya setahun yang lalu, apalagi awal-awal munculnya pandemi COVID-19, ya banyak masjid-masjid yang ditutup, majelis-majelis ta'lim ya diberhentikan untuk sementara, ya sekolah-sekolah diliburkan dan lain sebagainya. Ya, banyak yang kemudian mengatakan kami rindu kepada majelis ilmu. Kami rindu kepada sahabat-sahabat ya, ikhwan dan akhwat di pengajian dan lain sebagainya. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita, ya, maka hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini sebelum dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Jadi standar akhlak yang paling baik menurut Nabi SAW adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Ya, Nabi SAW tidak menjadikan patokan atau standar akhlak itu kita baik sama ya tetangga, sahabat atau masyarakat luas. Ya, patokannya, ukurannya adalah dengan keluarga. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita sama teman, ya, kalau sama tetangga, sama masyarakat, tamu dan sebagainya, biasanya bisa acting, ya, ya, hanya sementara saja, sandiwara saja, bisa itu dipoles, ya. Tapi dengan keluarga nggak mungkin, ya. Sering ketemu dengan keluarga, watak asli, karakter asli pasti muncul. Oleh karenanya, itulah yang dijadikan standar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan momentum daurah seperti ini adalah salah satu momentum yang baik bagaimana kita ya membenahi akhlak kita dengan keluarga kita, bergandengan tangan dengan keluarga kita. Ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah SWT dengan keluarga kita kelak di surganya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, mereka memasuki surga Aden bersama ya bapak-bapak mereka, bersama ya anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, pasangan-pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, dan ini yang kita harapkan semuanya. Ya, oleh karenanya kesempatan daurah seperti ini adalah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat ya dengan keluarga kita insyaallah taala. Yang ketiga, merealisasikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkuru wa man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan ya terima kasih kepada semua pihak yang telah merencanakan dan mengatur jalannya daurah ini, merancang ya. Walaupun saya tahu ya daurah ini dadaan, Pak. Ya, dadaan. Akhir-akhir Ramadan baru ditembakin semuanya ustadznya. Ya, tapi alhamdulillah para panitia sudah profesional karena mereka biasanya ngurus umroh, tapi umrohnya belum ada jadinya ngurus daurah. Iya. Tinggal ganti nama aja, umroh jadi daurah. Ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun waktunya singkat, ya, tapi semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada mereka kami ucapkan jazakumullah khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya. Demikian juga kepada para asatidzah, demikian juga kepada para peserta
ya, yang telah meluangkan waktunya, hartanya, ya, untuk mengikuti acara ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Daurah-daurah seperti ini sangat penting, ya, karena dengan adanya daurah-daurah ini kita akan mendapatkan beberapa manfaat, ya, beberapa tujuan-tujuan yang mulia. Ya, di antaranya pertama tentu insyaallah taala kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, walaupun waktu yang singkat, santai, tapi insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan akhlak, ya, baik yang berkaitan dengan keluarga, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadzuna, ya, Ustadz Fadlan Fahamsa hafizahullah taala tentang bagaimana keutamaan-keutamaan ilmu yang begitu luar biasa. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berupaya bagaimana mendapatkan ilmu ini dengan sekuat tenaga kita. Dan kunci untuk mendapatkan ilmu, ya, setidaknya kita harus memperhatikan 5 perkara. Yang pertama adalah meluruskan niat. Ya, kita tata kembali niat kita. Ikut daurah ini kita tata juga niat kita. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, pesan beliau kepada putranya, ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair. Wahai putraku, ya, niatkanlah kebaikan. Engkau akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama engkau berniat yang baik. Ya, selama kita niat yang baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kunci yang kedua adalah semangat. Kita harus bersemangat, ya, dalam menuntut ilmu. Ya, kita kerahkan tenaga kita, harta kita, dan apa yang kita bisa. Dan ini kunci kesuksesan. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz, atau wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu lemah. Jangan kamu berguguran di tengah jalan. Ya. Frustasi, gugur. Ya, setelah dulu semangat, luntur. Ya. Ini kunci sukses, yaitu kita harus apa? Bersemangat. Dan yang ketiga adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang paling banyak ilmunya saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidani ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagiku. Demikian juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ini doa yang sangat penting yang hendaknya bagi kita untuk senantiasa, ya, berdoa dengannya. Dan yang keempat, hendaknya bagi kita untuk sabar. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya, dahulu Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan santai-santai. Ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ketelatenan, butuh kesabaran, ya, dalam melakukan perjalanan, sabar dalam mencatat, mendengar, memahami, ya, dan waktu yang lama, semuanya butuh untuk sabar. Dan yang kelima, di antara kunci agar kita mendapatkan ilmu, termasuk di daurah ini, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab. Ya, memperhatikan adab. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab maka engkau akan mendapatkan ilmu. Ya. Dan ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya, karena banyak para penuntut ilmu pada zaman kita sekarang tidak mendapatkan ilmu dikarenakan tidak mengindahkan adab, ya. Ngobrol sendiri. Ya, seperti tadi yang disindir oleh Ustadz
fadlan juga, ya. Pas taklim malah bikin status misalkan, ya. Jadi hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, ya, sehingga Allah SWT memberkahi apa yang kita pelajari. Jadi nomor pertama di antara faedah adanya daurah seperti ini, kita akan mendapatkan ilmu. Yang kedua, di antara manfaat daurah seperti ini adalah ya kita ya mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, menambah sahabat-sahabat. Ya. Makanya penting saya sarankan pada antum semuanya pada saat daurah seperti ini kita momentum bagi kita untuk saling berkenalan. Samping kanan, samping kiri, makan, ketika taklim. Jangan sampai kita taklim, ya, kita nggak kenal sama samping kanan, samping kiri kita. Ya, nah ini kita usahakan. Sehingga setelah daurah ini insya Allah Ta'ala kita harapkan apa? Ya, kita lebih banyak ya teman-teman kita, karena ikhwan memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, ya ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dahulu kalian bermusuh-musuhan, ya, tapi Allah SWT melembutkan hati kalian, dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kalian saling bersaudara, saling bersahabat. Ya, maka adanya sahabat, adanya teman-teman yang seperjuangan dengan kita, satu visi misi dengan kita, ini sangat penting sekali, yang mengingatkan kita tatkala kita lalai, ya, yang memotivasi kita ya, untuk bersemangat dalam kebaikan. Ini penting. Almar'u ala dini khalili, seorang itu berdasarkan agama temannya. Dan yang ketiga di antara manfaat adanya daurah kali ini adalah kita semakin dekat insyaallah ta'ala dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Nah, ini momentum daurah keluarga. Jarang-jarang biasanya ngaji sambil rekreasi. Nah, ini juga kesempatan juga untuk ustadz-ustadz nih ya. Nah, ya. Kak gini kayak gak ada daurah. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan keluarga, ya, karena mendidik keluarga, ayyuhal ikhwah, itu bukan nggak mesti kita seperti seorang ustadz, ya, istri sama anak dikumpulkan, innal hamdalillah nahmaduhu, ya, nggak mesti, ya, tapi dengan santai, ya, pas lagi nyetir mobil kita ambil bilangin mereka. Itu juga adalah salah satu bentuk mendidik. Ya. Makanya para ulama tarbiyah mengatakan ada 3 momentum, ya, yang sangat bagus untuk nasihatin anak malah. Satu, saat berkendaraan, ya, bonceng anak, ya, seperti Nabi SAW ketika bonceng Ibnu Abbas, ya, dinasehati, momentum, ya, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu saat beliau bonceng, ya, bonceng Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Kalau kamu minta sama Allah, kalau kamu minta pertolongan sama Allah. Yang kedua, saat kita makan. Nah, ini kita bisa makan bareng sama anak kita. Makanya dulu Nabi SAW juga ketika makan sama anak tirinya, yaitu Umar bin Salamah, terus tangannya geratelan kemana-kemana, ya, dinasehati oleh Nabi SAW. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, wahai anakku, wahai anak kecil, bacalah bismillah. Jadi nggak mesti, maksud saya, kita sebagai orang tua ketika mendidik anak itu seperti, ya, taklim, ya, oh, ya, kita sambil nyantai. Seperti ini sambil jalan-jalan misalkan. Insya Allah ini tanya ibu-ibu yang di bawah, insya Allah senang, insya Allah. Sering-sering diajak daurah kayak gini nih. Ya, semangat. Setiap tahun ada gini, oh mantap ya. Tapi aja sering-sering juga, so. Bokek enggak. Khairan insya Allah.
Ya, yang ketiga saat anak itu sakit. Saat anak sakit itu momentum bagi kita sebagai orang tua juga untuk menasehati anak kita, itu lebih mudah untuk mereka menerimanya. Makanya ketika Nabi SAW jenguk anak kecil, ya anaknya seorang Yahudi, itu Yahudi anak kecil tersebut sakit, dijenguk oleh Nabi SAW. Ini termasuk bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW. Walaupun dia kafir, dijenguk oleh Nabi SAW sambil didakwai, diajak masuk Islam. Subhanallah, Allah melapangkan dada anak kecil tersebut, ya, dengan persetujuan orang tuanya masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ahwani wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema daurah kali ini tema yang sangat menarik. Enggak tahu siapa yang bikin judulnya. Ustaz Syafiq apa panitia ini? Biasanya kalau Ustaz Syafiq bagus-bagus judulnya. Ya, bekal perjalanan pulang. Ya. Antum atau Siap mana yang bikin judul ini? Kayaknya nggak kelihatan di sini. Masya Allah. Menyembunyikan diri, Ustaz. Ya, ini judul yang sangat bagus, yaitu bekal perjalanan pulang. Ya, karena kita semuanya ayyuhal ikhwah wal akhwat pada hakikatnya sedang melakukan perjalanan pulang. Kita di dunia ini sedang melakukan perjalanan pulang. Pulang kemana? Pulang ke kampung akhirat. Ya, makanya Nabi SAW pernah membuat sebuah perumpamaan, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa taraka. Apa peduliku dengan dunia? Ya, itu apa saya terlalu berambisi ngurusin dunia? Tidaklah saya di dunia ini kecuali seperti seorang yang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di bawah pohon, istirahat, ya, transit sebentar, ya. Setelah selesai istirahatnya, dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah kita di dunia ini. Kita semuanya pada hakikatnya orang-orang yang melakukan safar menuju kampung akhirat. Kenapa demikian? Karena kita semuanya pasti akan mati. Makanya ketika ya kita mendengar ada yang mati, kita disyariatkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita ulang-ulang, kita ingat selalu. Ya, lebih-lebih di masa-masa pandemi ini kita sering dengar ya sahabat kita, tetangga kita, ustadz kita ya sudah meninggal dunia, maka kita perlu untuk senantiasa ingat ya, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Dan orang kalau lagi melakukan perjalanan ke kampung, mudik istilahnya ya. Walaupun kemarin dilarang mudik, banyak yang nekat juga ya. Ya, dan orang kalau melakukan perjalanan ya atau mudik ke kampung halaman dan sebagainya, pasti membawa bekal. Pasti membawa bekal, ya, rumah, bekal jajan, bekal pakaian, ya, uang, dan yang nggak boleh ketinggalan sekarang HP dan cas-casan. Nah, ini kalau melakukan perjalanan nggak boleh ketinggalan nih, HP sama cas-casan. Artinya orang kalau melakukan perjalanan pasti ada dia mempersiapkan bekal. Ya, demikian juga ayyuhal ikhwah, kita menuju Allah SWT. Kita melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Maka kita harus mempersiapkan apa? Bekal. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, likulli safarin zat fatazawwadu li safarikum ya minad dunya ilal akhirah bitaqwallahi jalla wa'ala. Setiap safar itu pasti butuh bekal. Kita pasti mempersiapkan bekal. Maka persiapkan bekal kalian di dunia menuju akhirat dengan takwa kepada Allah SWT. Bukan menumpuk dunia, tapi bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita persiapkan sekarang ya bekal menuju akhirat. Pertama, ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Ini bekal yang paling utama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik, kufur, ya, nifaq, naudzubillah. Ya, dan ini penting karena tauhid penentu nasib kita kelak di akhirat.
Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah, yakni dia bertauhid kepada Allah SWT, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, kalau dia bertemu dengan Allah SWT, meninggal dunia, berjumpa dengan Allah dalam keadaan syirik, maka dia masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Maka jaga tauhid kita, pelajari tauhid, jangan pernah bosan belajar tauhid. Nah, Al-Quran dimulai dengan tauhid dalam surat Al-Fatihah dan ditutup oleh Allah SWT dengan tauhid dalam surat An-Nas, sebagai isyarat bagi kita, sebagaimana kita membuka hidup kita dengan tauhid, maka tutuplah hidup kita juga dengan tauhid. Yang kedua, bekal yang sangat penting dalam perjalanan akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita aja kalau mau ke mana ini, Terawas ini, ke tempat hotel ini, atau villa ini, kita harus tahu ilmunya, harus tahu rutenya. Kalau enggak, nyasar. Bisa ke mana? Papua sana mungkin. Aduh ya. Nah, ini kita butuh. Alhamdulillah ada Mbah Google Map sekarang banyak membantu juga. Harus banyak terima kasih juga ya. Kalau kita nggak tahu alamatnya, nyasar kita. Apalagi perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tahu bagaimana cara, rute yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Kita nggak mungkin tahu mana rute yang mengantarkan kita ke surga, mana rute yang mengantarkan kita ke neraka tanpa ilmu. Maka ilmu adalah cahaya. Tadi sudah banyak disebutkan bahwa ilmu adalah jalan tercepat yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang perlu kita persiapkan bekal kita adalah amal saleh. Karena ilmu hanya sekedar sarana. Yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mengamalkannya. Banyak orang menuntut ilmu, tapi ilmu hanya sekedar wacana. Tidak dia amalkan. Maka ini tidak berbarokah, tidak bermanfaat. Tidak ada artinya. Orang-orang Yahudi juga memiliki ilmu. Tapi tidak bermanfaat. Ilmu mereka karena mereka tidak mengamalkannya. Maka kita setelah belajar, setelah menuntut ilmu, evaluasi diri kita amalkan apa tidak. Ilmu yang telah kita pelajari menambah amal soleh kita apa tidak. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya ilmumu, amalmu, tidak menambah semangatmu dalam beriman, dalam beramal saleh, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang terkotori. Maka hendaknya bagi kita untuk mengamalkan amal saleh, ini penting sekali. Dan amal saleh yaitu amal yang harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah takwa kepada Allah. Ini yang kita butuhkan juga, takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah oleh kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita tutup dengannya, bekal yang perlu kita persiapkan adalah sabar. Karena hidup di dunia ini tidak semulus yang kita inginkan. Sama seperti kita dalam perjalanan juga, kadang-kadang lewat jalan tol enak, kadang-kadang geronjal-geronjal, kadang di perjalanan ada kemacetan, panas, apalagi kalau mobilnya Pajero, panas jobo jeru, keringetan semuanya. Apalagi kalau misalkan ada kecelakaan, itu perjalanan dunia, harus sabar. Apalagi menuju perjalanan surga Allah Subhanahu menuju surga, harus sabar. Dan sabar ada 3 macam kata para ulama. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita tersenyum hidup ini, ya, bahagia, tapi terkadang juga kita sedih, ya, kita frustasi, galau, istilah orang, nangis. Begitulah kehidupan. Ya, begitulah kehidupan. Tapi kalau kita menyikapinya dengan sabar, apapun yang menimpa kita, ya, hidup kita akan tetap bahagia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya pasti baik baginya. Indah. Ya, kalau dia mendapatkan in asabatu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan. Kalau dia mendapatkan cobaan, dia sabar dan itu pun baik baginya. Ya. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya masih sisa 5 menit tapi untuk soal jawab insyaallah taala. Ya. Gitu ya, Ustaz. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.